CLC disband menjadi trending di platform Twitter. Saya pikir akan lebih baik jika YG Entertainment ditutup saja. Juga penggemar BTS kebanyakan adalah wanita, hanya dia yang akan tahu apakah PM. Hey yo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep aja guys, don't give up. Untuk hari ini, kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget. Gila, ini sih sumpah panas banget topik-topiknya. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama ya, pastiin dulu dong untuk tekan tombol subscribe yang merah tuh, like and comment juga. Serta jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang CLC. Jadi baru-baru ini banyak yang berpendapat bahwa CLC itu dibubarkan. Kok seperti itu ya? Hari ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Eugene dalam program Girls Planet 999 mengenai status dari CLC. Nah, dalam episode terbaru untuk Girls Planet 999 atau tepatnya di episode kedua, Eugene di sana menyampaikan tentang bagaimana sih status dari CLC untuk saat ini. Dan dalam episode itu, Eugene merupakan salah satu kontestan yang tampil dengan menyanyikan lagu dari Hyuna yang Bubble 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 Pop menurut versinya sendiri. Nah, para master dan juga peserta pelatihan lainnya terlihat menikmati bagaimana penampilan dari Eugene yang kalau kita lihat memang sangat bagus ya, baik dari tarian dan juga dari vokal menurut aku udah oke sih. Dan dalam sebuah wawancara eksklusif untuk Girls Planet 999, Eugene menangis ketika dia berbicara tentang CLC yang telah hiatus selama hampir 1 tahun untuk sekarang ini. Nah, CLC Eugene itu mengungkapkan bahwa saya memberikan semuanya kepada CLC. Perusahaan mengatakan bahwa tim diberhentikan. Saya bekerja keras. Selama ini saya ingin terus bernyanyi dan menunjukkan pesona saya kepada publik. Eugene kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa agensi mengatakan bahwa CLC tidak akan melakukan kegiatan tim lagi. Meski berkata seperti itu, Eugene itu tidak pernah mengatakan bahwa CLC itu telah bubar. Tapi banyak sekali dari netizen yang berspekulasi bahwa itulah kasus sebenarnya dari girl group tersebut. Nah, setelah penayangan dari Girls Planet 999 di episode kedua, banyak sekali dari netizen yang menggunakan Twitter untuk membagikan apa yang diungkapkan oleh Eugene CLC dalam acara tersebut. Dengan kata kunci, CLC disband menjadi trending di platform Twitter. Sementara banyak penggemar terkejut dengan berita itu, beberapa penggemar mengklaim bahwa diberhentikan dan dibubarkan adalah kata yang berbeda, menandakan bahwa mereka tidak mempercayai bahwa CLC telah dibubarkan. Fans lain juga menyebutkan apa yang dikatakan oleh ex-member dari CLC yaitu Elky saat mengajukan permintaan untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya bersama dengan Cube Entertainment pada Desember 2020 yang lalu. Nah, dalam surat yang dikirim Elky ke Cube melalui firma hukum disebutkan bahwa selain gagal membayar Elky, alasan lain mengapa dia ingin memutuskan kontrak adalah bahwa agensi tidak lagi memberikan dukungan untuk kegiatan CLC setelah perubahan struktural label. Sementara itu, beberapa penggemar juga menunjukkan bahwa CLC belum bubar dengan alasan bahwa Eunbin CLC mengatakan bahwa dia dan anggota lainnya akan fokus pada kegiatan individu dan melanjutkan promosi grup setelah program dari Girls Planet 999 berakhir. Lalu gimana nih pendapat kalian sebagai netizen? Apakah kalian merasa bahwa CLC ini sudah bubar atau belum dibubarkan atau hanya vakum sementara? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kalau kita berbicara mengenai CLC memang sudah hampir setahun ya. Mereka itu kayak hiatus sejak ngebuat comeback. Jadi pada tanggal 2 September yang lalu, girl group tersebut sudah merilis single mereka yang Helicopter. Versi Korea dan Inggris juga dirilis pada hari yang sama. Helicopter sendiri itu ditulis oleh member dari CLC yaitu Yeon, dan ini merupakan lagu trap pop dan pembangkit tenaga EDM. Dan ini adalah rilisan terakhir grup sebagai grup beranggotakan 7 orang member setelah Elky keluar dari grup tersebut pada Februari 2021. Dan beberapa belakangan terakhir, Eugene ini juga menjadi salah satu idol yang menjadi topik perbincangan hangat guys di kalangan netizen setelah penampilannya di program terbaru dari Mnet. Hal itu lantaran bagaimana interaksinya bersama dengan salah satu kontestan di program tersebut. Siapa lagi kalau bukan Fu Yaning. Intinya yang terbaik aja buat CLC dan juga Eugene, dan semoga Eugene dapat sukses ya di program tersebut. Dan semoga dengan kesuksesannya Eugene, CLC juga dapat terselamatkan alias tidak disband dan juga dapat melanjutkan karirnya di masa depan. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai YG Entertainment.
Jadi baru-baru ini ada topik yang hangat banget di kalangan netizen Korea, yang mana ada sebuah pernyataan dari para ahli di masa lalu bahwa jika YG Entertainment itu runtuh, itu akan menjadi pukulan besar bagi industri prostitusi di Korea. Wah, kok gini ya guys? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dengan ex-member dari Big Bang yaitu Seungri sedang dihukum 3 tahun penjara dan secara resmi ditahan hukuman atas tuduhan mediasi prostitusi dan perjudian ilegal, Yang Hyun Sok kembali diperhatikan lagi oleh para netizen. Ketika kontroversi mediasi prostitusi pertama kali merebak pada tahun 2019, wartawan telah mengungkap berbagai spekulasi di balik Yang Hyun Sok sebagai mediator prostitusi awal. Dicatat ini itu spekulasi, beda spekulasi dan juga fakta, oke? Namun karena wajah dari Burning Sun skandal itu telah terungkap selama 2 tahun terakhir, yang tersisa hanyalah kepolosan yang meragukan dari mantan kepala YG Entertainment Yang Hyun Sok dan penghindaran dari Seungri ex Big Bang. Sekarang Seungri telah dijatuhi hukuman hanya 3 tahun penjara atas tuduhannya. Pada sebuah postingan populer di Deku, netizen berkumpul untuk mengarahkan perhatian mereka pada pernyataan yang dibuat oleh wartawan di masa lampau. Nah, ada reporter namanya Lee Hwa Jin yang muncul di saluran YouTube Comment Reading Reporters. Ya, kira-kira itu muncul 2 tahun lalu untuk membicarakan kontroversi masalah yang sempat viral tersebut, guys. Dan selama waktu itu, dia berbagi apa yang dia temukan dan mulai mengungkap spekulasi tentang hubungan antara Departemen Kepolisian Korea dan juga kantor kejaksaan bersama dengan YG Entertainment. Nah, dia itu menjelaskan bahwa ada catatan penyelidikan polisi dan jaksa yang mengambil kasus obat-obatan terkait dengan artis YG Entertainment. Tetapi tidak ada dakwaan ataupun penuntutan yang dibuat dalam berbagai kasus yang melibatkan YG Entertainment. Nah, menurut si reporter yaitu Lee Hwa Jin, dia menemukan berbagai informasi saat meliput dan menyelidik dunia bawah tanah yang gelap. Dia mengklaim bahwa mantan ketua YG Entertainment itu terkenal karena memperlakukan tamunya dengan wanita sambil minum dengan tamunya. Saat menyelidiki topik ini, dia menyatakan, "Saya menemukan cara loh untuk bertemu dengan Bapak Baptis industri prostitusi Korea." Waduh, menurut ayah baptis ini, Yang Hyun Sok adalah tangan besar dari industri prostitusi Korea karena dia adalah pemboros besar pada wanita ketika dia memperlakukan tamu-tamunya. Reporter tersebut menyatakan bahwa Yang Hyun Sok akan menghabiskan ribuan juta Korea won saat mentraktir tamunya. Dia kemudian menambahkan, tentu saja kita tidak bisa mengatakan memperlakukan tamu berarti prostitusi, karena melayani tamu dimulai dari saat para wanita ini disewa untuk menyajikan minuman. Kemudian dia menyimpulkan bahwa pengunduran diri Yang Hyun Sok dari posisi ketua dapat menyebabkan dampak besar pada industri prostitusi di Korea Selatan. Nah, topik ini sekarang sedang ditinjau kembali oleh para netizen saat mereka berkumpul di sebuah postingan trending tanggal 12 Agustus di komunitas online di mana mereka berkomentar, "Wow, YG, saya sangat senang ya Ihi sudah meninggalkan perusahaan karena setelah kejadian ini sangat sulit bagi saya untuk mendengarkan lagu dari artis YG Entertainment. Ini sangat gila. Seungri pasti mengetahuinya dari Yang Hyun Sok. Ini sangat menjijikkan. Saya sangat berharap artis di YG Entertainment meninggalkan agensi. Ini sangat mengejutkan bahkan untuk sekarang. Saya tahu YG Entertainment punya banyak elis aktor juga. Inilah alasan saya berharap Akdong Musician tidak memperbaharui kontrak mereka dengan YG. Kami pasti harus memboikot YG Entertainment." Dan ada juga yang berkomentar, "Saya pikir akan lebih baik jika YG Entertainment ditutup saja." Dan gak hanya tentang itu saja, Yang Hyun Sok lagi-lagi menjadi topik gibahan dikarenakan ia disebutkan telah mengancam orang yang menjadi informan dari skandal BI. Menurut berita yang beredar di Wiki3, dikatakan bahwa Yang Hyun Sok, mantan ketua YG Entertainment, telah mengancam seorang informan untuk menutupi kasus obat-obatan dari salah satu artisnya. Jaksa menyatakan dalam persidangan yang berlangsung pada tanggal 13 Agustus waktu Korea Selatan bahwa Yang Hyun Sok telah mengancam informan A yang melaporkan bahwa mantan anggota Icon BI akan membeli obat-obatan. Yang Hyun Sok diadili dengan tuduhan berusaha menutupi dan mengganggu penyelidikan kasus obat-obatan dengan mengancam si A. Dan menurut jaksa, Yang Hyun Sok mengancam A dengan mengatakan, "Saya punya akses ke laporan polisi. Anda harus menarik kembali pernyataan Anda. Ngebuat orang kayak kamu meningsoy adalah bukan apa-apa bagi industri hiburan. Dan kamu seharusnya menjadi anak yang baik. Apakah kamu percaya kamu harus menjadi anak yang buruk?" Pengacara Yang Hyun Sok menyatakan bahwa terdakwa bertemu dengan si A, tetapi tidak ada yang namanya ngancem-ngancem atau memaksa individu tersebut untuk membuat pernyataan palsu. Sementara itu, pengadilan dikritik karena akan melanjutkan persidangan secepat mungkin. Mengingat ketenaran Yang Hyun Sok, hakim menyatakan, "Saya akan mencoba untuk menyelesaikan persidangan dalam tahun ini sebanyak mungkin."
tidak diinginkan jika terdakwa sering diekspos di pengadilan karena ketenarannya. Dan untuk topik yang terakhir kali ini kita akan membahas mengenai situs kontroversial yaitu CheckFemi yang mengklasifikasikan orang-orang terkenal ini bahwa mereka itu adalah seorang feminis. Ada kontroversi baru-baru ini di komunitas online Korea sebagai situs web yang secara sewenang-wenang mencap selebriti terkenal, politisi, dan individu terkenal lainnya sebagai feminis. Banyak yang mengkritik bahwa ini sangat tidak pantas karena cara sepihak menandai dan memverifikasi individu tertentu. Situs web bernama CheckFemi mengklasifikasikan semua individu terkenal, mulai dari aktor, komedian, penyanyi, dan idol, bahkan penulis, youtuber, dan politisi bahwa mereka adalah feminis. Selebriti tertentu diberi label seperti dicurigai, dikonfirmasi, atau ujung tombak, tergantung pada ucapan yang mereka ucapkan di masa lalu, komentar di media sosial, dan sebagainya. Nah, menurut situs tersebut, ada RMBTS, lalu ada Renu S, Joy Red Velvet, aktris Kim So Hyun, penyiar Lim Hyun Jo, dan lebih diklasifikasikan sebagai dikonfirmasi feminis. Situs itu menjelaskan ada tweet yang berisi buku Manbox yang dikenal sebagai buku feminis ditemukan dan dia pernah merekomendasikan Kim Ji Young Born 1982 yang seperti kitab suci bagi para feminis. Juga penggemar BTS kebanyakan adalah wanita, hanya dia yang akan tahu apakah feminisme adalah prinsipnya atau dia melakukannya untuk tujuan bisnis. Pernyataan sehubungan dengan RMBTS. Nah, Presiden Korea Selatan yaitu Moon Jae-in dan mendiang wali kota Seoul Park Won-sun terdaftar sebagai individu yang mempelopori feminis bersama dengan aktor Kwon Hae-yo, youtuber Belina, penulis Kwak Chung, dan juga masih banyak lagi. Ada beberapa orang yang berkomentar, "Terima kasih telah mengizinkan kami untuk memilih mereka. Aku sangat kecewa karena orang ini juga seorang feminis." Lalu ada juga yang berkomentar, "Aku akan menghindari orang-orang ini." Namun tak sedikit pula netizen yang mengkritik dan mempertanyakan tujuan dari situs tersebut. Apa sih gunanya jika mereka secara sewenang-wenang membedakan feminis sendiri ketika orang-orang itu sendiri bahkan tidak mengkonfirmasi? Semua orang dalam daftar ini punya ideologi sehat yang baik, sehingga aku dapat mempercayai proyek dan pekerjaan yang mereka ikuti. Aku nggak percaya seseorang membuat situs untuk mengklasifikasikan feminis. Apa sih yang diduga, dikonfirmasi, dan ujung tombak? Ini semua adalah hal yang konyol. Sementara itu, ada administrator yang mengelola situs menulis bahwa situs ini tidak mengklasifikasikan orang-orang yang berfeminis ekstrim bagian dari komunitas Megalia atau feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Korea. Orang-orang di situs ini dibedakan berdasarkan aktivitasnya, sehingga tingkat kritik masing-masing individu berbeda-beda. Namun syukur nih guys, situs yang kontroversial ini akhirnya telah ditutup dengan semua konten yang telah dibuat akhirnya dihapuskan. Wah, parah juga nih guys, karena apa yang dia katakan itu secara tidak langsung telah mencemari nama baik para idol K-pop, politisi, dan semua orang yang telah dia sebutkan. Karena untuk feminis sendiri di Korea itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Mungkin kalau di luaran sana feminis itu adalah sesuatu hal yang mendukung tentang emansipasi wanita dan sebagainya. Tapi kalau di Korea beda lagi. Banyak sekali orang-orang yang dianggap feminis itu mendapatkan kritikan keras, bahkan juga sampai mau diboykot gitu guys. Well guys, gimana? Beritanya pada panas-panas semua ya kan? Apalagi yang untuk khusus YG, aduh, ya ampun. Kok bisa sampai segitunya tuduhannya ya? Oke, ntar kita lihat aja bagaimana perkembangannya. Kalau ada nanti update, aku akan langsung kasih tahu kalian. I'm Yusuf Kimamet, aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget, dan mungkin nih ada kesalahan informasi. Jangan ragu-ragu nih untuk komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.